Abad ke-18 di Inggris. Ada seorang gadis melarikan diri dari rumah dengan ayahnya alkoholik. Dia bernama Abby. Dia datang istana untuk meminta bantuan dari sepupunya. Tapi dia baru berjalan setengah jalan. Dia dilemparkan keluar dari mobil dan jatuh ke lumpur. Abby dengan sabar memasuki istana. Tiba-tiba dia menyadari sepupunya adalah Sarah. Sudah menjadi istri duke yang bangsawan. Sarah benci Abby dengan pakaian kotor. Biarkan dia menjadi pelayan di ruang cuci. Karena hidup, dia harus bekerja dari pagi sampai malam. Tapi hanya bisa mandi air dingin. Makan roti yang keras dan kering. Sampai malam dia harus tidur bersama pelayan yang lain. Abby sulis untuk tidur. Dia kurang tahu sepupunya yang asal samanya. Bagaimana dia sudah menjadi istri duke. Kata-kata dari semua orang, Abby baru tahu. Ternyata Sarah ialah pelayan di sebelah ratu. Semua yang dia dapat adalah hadiah dari ratu. Ratu Anne terlahir cacat. Tapi sangat sombong dan keras kepala. Ketika dia dalam suasana hati yang baik, dia bahkan menghadiahi Sarah dengan sebuah istana. Abby sudah mengerti dan dia ingin dipromosikan. Hal lebih penting adalah membuat ratu senang. Pada suatu hari dia menyadari bahwa ratu menderita rematik. Setiap kali kambah, ratu sangat menyakitkan. Dia ingin obat yang digunakan ayahnya untuk mengobati rematik. Jadi dia keluar istana untuk mencari. Akhirnya dia juga menemukan jamu itu dalam hutan. Dia melewati mata para penguasa. Diam-diam berlari masuk istana ratu. Oleskan jamu itu ke kaki ratu. Tapi Sarah tiba-tiba masuk. Dia sangat marah. Menyuruh tentara untuk menarik Abby keluar dan memukul 30 tongkat. Saat ini ratu bangun. Dengan senang bertanya apa yang oleskan di kakinya. Dia merasa lebih bagus. Sarah memerintahkan Abby untuk dibebaskan. Sarah datang ke tempat Abby. Kali pertama dia melihat adik sepupu yang miskin ini dengan secara biasa. Abby diambil waktu ini untuk ceritakan penderitaan. Berkata bahwa ayahnya pecandu alkohol, kecanduan judi. Ingin menjualnya untuk bayar hutang. Dia bahkan mengatakan dia diganggu di ruang cuci. Hal ini membuat Sarah tergerak dengan belas kasih. Dia meningkat Abby menjadi pelayan dekatnya. Malam itu, Abby keluar ruang cuci seperti mimpinya. Dan tinggal dalam kamar pribadi yang bersih. Abby selesai mandi dan tersenyum. Sarah juga sangat puas. Membawa Abby di samping seluruh hari. Dia mengajar Abby berburu. Di pesta, para bangsawan sudah diperhatikan dengan kecantikan Abby. Dan bersikap baik padanya. Kali pertama Abby merasa kekuatan dari kekuatan. Ternyata di dunia ini, jika lebih rendah dari orang lain akan diganggu. Dia memutuskan untuk menjadi orang dengan status tinggi. Abby menyadari sepupunya berhak politik. Tapi hubungan antara dia dan ratu mulai rusak. Sarah membenamkan dirinya di istana kerajaan. Lalai merawat ratu. Dia bahkan menertawakan ratu. Melihat dia seperti siamang. Apakah dia pikir dia bisa bertemu utusan Rusia seperti ini? Tapi ratu terbiasa mengandalkan Sarah. Hanya bisa duduk dengan sedih dalam istana. Abby menyadari kesempatannya sudah datang. Sendirinya diambil kekuasaan saja. Dia sudah lupa kekuatannya berasal dari ratu. Jika ratu tidak percaya kepada sepupu lagi, nanti dia akan ada kesempatan untuk menjadi Sarah selanjutnya. Ini adalah adegan paling lucu dalam sejarah Inggris. Para bangsawan berkumpul di dalam istana. Membungkuk kepada sekelompok bebek seperti membungkuk kepada orang suci. Ratu bersembunyi dalam istana untuk menonton kelinci. Benar ya, Anda tidak lihat salah. Artileri Perancis telah membidik Inggris. Tapi bangsawan sedang bebek balap. Ratu beternak kelinci. Penguasa negara itu benar-benar pelayan biasa. Mengambil keuntungan dari kepercayaan ratu. Sarah telah menangkap pemerintah. Menjadi wakil ratu. Lihat sepupu agung. Abby sangat kagum. Dia dengan hati-hati bertanya sepupunya. Bagaimana dia sampai hari ini? Sarah tersenyum tipis dan mengarahkan pistolnya ke arahnya. Abby dengan takut jatuh ke tanah. Beberapa waktu kemudian dia baru menyadari pistol ini tidak punya peluru. Sepupu memperingatkan Abby untuk patuh. Jangan melakukan hal-hal di belakangnya. Abby berpura-pura takut untuk sepupunya puas. Sarah mengatakan dengan Abby. Nanti dia sangat sibuk. Jadi Abby akan bertugas merawat ratu. Tapi jika ada kesalahan, hati-hati sampai kehilangan kepala. Abby buru-buru anggukan. Tapi dia merasa sangat senang. Dia tahu kesempatnya sudah datang. Ternyata Abby menyadari. Kekuatan Sarah semakin kuat. Hubungan antara dia dan ratu semakin rusak.
Dia sangat hati-hati masukkan istana ratu. Menemukan ratu sedang duduk tercengang untuk melihat kelinci. Abi tersenyum cerah. Dan puji kelinci-kelincinya yang lucu. Dengan halus memeluk kelinci. Ratu sangat senang. Sarah melihat kelinci sangat berbulu jadi sangat benci. Tidak pernah menyentuh mereka. Ratu mengatakan dengan Abi. Di sini ada 17 kelinci. Karena dia sudah menghilang 17 anak. Dengarkan cerita dari Ratu. Mata Abi berkaca-kaca. Saat ini dia baru tahu. Kelinci mewakili anak-anak yang dirindukan sang ratu. Air mata Abi membuat Ratu tersentuh. Dia mengatakan Abi merayakan ulang tahun kelinci. Abi dengan sukses masukkan hati Ratu. Abi memperhatikan bahwa Ratu sangat lemah. Dia selalu mencela diri sendiri karena kecacatannya. Abi membuat benar hal yang dia ingin. Menemukan tarian sambil bersandar pada tongkat. Ratu sangat senang. Dia merasa Abi seperti malaikat. Di pihak lain, Sarah sudah memperhatikan dengan tindakan Abi. Dia mulai mencegah Abi untuk mendekat Ratu. Kamu tidak perlu merawat Ratu di masa depan. Abi melihat Sarah dengan terlihat polos. Berkata apakah dirinya sudah bikin apa yang salah. Tapi Sarah melihat Abi yang sedang menyamar. Dia tertawa dan berkata Abi. Aku akan memberitahu kamu konsekuensi dari menghadapiku. Kebesokan hari, Sarah bilang Abi yang mencuri bukunya. Dan mengusir Abi kembali ruang cuci. Dan mengatakan dengan semua orang bahwa Abi adalah seorang pencuri. Tapi Ratu sudah bilang. Aku tidak berpikir seperti itu. Sarah tercengang. Ratu menyuruh Sarah. Abi sekarang adalah pelayannya. Selain dia tidak siapa bisa mengusir Abi. Abi dengan sombong melihat sepupu. Berbalik tubuh dan naik mobil bersama Ratu. Sarah telah ditinggalkan sekarang jadi dia menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya. Abi pasti bukan lawan yang sederhana. Untuk bersaing cinta dari Ratu. Dua saudara perempuan saling berhadapan. Melalui kali yang lalu. Sarah menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya. Tapi bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah? Sarah menemukan Ratu. Aktif berjongkok untuk membelai kelinci. Ratu sangat kaget. Cinta antara kedua mereka menjadi bagus seperti dari awal. Sarah memulai serangan baliknya. Selama Abi hadir. Dia dengan aktif bercerita tentang kenangan antara mereka. Membuat Ratu sangat senang. Abi tidak bilang apapun. Hanya bisa tersenyum. Melihat mata yang dingin Sarah. Abi sadar dirinya harus bertindak cepat. Abi mengaku aristokrat Harley yang mengejarnya. Meminta Harley untuk mengungkapkan intelijen kepada lawan politik Sarah. Sarah kurang tahu apapun. Rencana yang dia bersiap setahun sudah gagal. Sarah gagal tapi Abi tidak senang. Dia sudah melihat cinta yang dalam antara Sarah dan Ratu. Dia akan segera bangun lagi. Dia bersiap untuk menghancurkan semuanya. Hilangkan kekhawatiran masa depan. Abi memutuskan untuk tambah obat pada teh Sarah. Saat membawa teh, dia menyadari Sarah dan Ratu sedang berdebat. Sarah ingin mengambil dominasi. Jadi meminta Ratu nanti akan mendukungnya dalam rapat. Tapi Ratu sudah bilang, jangan berteriak padaku. Aku adalah Ratu. Jadi tolong bersikaplah seperti seorang ratu. Setelah selesai kata, dia angkat secangkir teh untuk minum. Abi di samping sangat stres. Sarah melihatnya dengan secara kurang tahu. Menghabiskan teh dalam secangkir dan pergi keluar istana. Tapi belum pergi jauh. Obatnya mulai bekerja. Sarah jatuh keluar kuda. Saat dia koma, dia diseret oleh kuda. Ratu kurang tahu apapun. Dia pikir Sarah marah jadi keluar istana. Dia dengan marah bilang Sarah semakin buruk. Abi berdiri di samping dan tahu rencananya sudah sukses. Ratu akan tidak lihat Sarah lagi. Dia memanfaatkan saat Sarah tidak ada. Berbicara baik untuk oposisi. Menghasut Harley untuk menganugerahkan pernikahan dari Ratu. Sang Ratu tergila-gila karena dia marah pada Sarah. Harus memberikan nikah Harley dan Abi segera. Jadikan Abi sebagai istri adipati. Abi dipromosikan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia yakini. Itulah Sarah sampai sekarang, beritanya masih belum diketahui. Ternyata Sarah belum mati. Dia diselamatkan oleh orang-orang baik. Tapi hancurkan wajahnya. Dia memiliki bekas luka panjang di wajahnya. Sarah bersumpah dirinya akan membuat Abi mati. Setelah pulih dari luka-lukanya, dia kembali ke istana. Berdiri di depan Abi membuat Abi takut banget. Sarah menamparkan Abi. Kemudian pergi ke tempat Ratu.
Dia mengancam dengan semua surat rahasia ratu. Terpaksa ratu mengusir Abi. Ratu dengan bingung melihat Sarah. Dia tidak percaya pada telinganya. Sejak kecil, karena kecacatannya, dia diintimidasi. Hanya Sarah di sampingnya. Jadi setelah menjadi ratu, ratu menggunakan semuanya untuk membayar kembali Sarah. Sedangkan sekarang, Sarah menggunakan kepercayaannya untuk mengancam ratu. Ratu dengan sakit hati mengusir Sarah keluar. Melihat ratu sakit hati, Sarah sangat kecewa. Sebelumnya sampai sekarang, dia hanya fokus pada perebutan kekuasaan. Melupakan orang yang dia bersumpah untuk melindunginya dengan cara apapun. Kenapa dia bisa bikin seperti itu? Sarah dibakar surat. Tapi bawahan ratu sudah memberitahu bahwa ratu perintah untuk mengusir Sarah dan suaminya keluar Inggris. Jangan pernah kembali. Jadi begitu. Abi tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mendapatkan itu semua. Uang, kawin dan cinta dari ratu. Tapi pada saat ini Abi merasa sangat kesepian. Pagi kebesokan hari, ratu bangun. Dia melihat Abi dengan dingin berbaring di kursi. Gunakan tumit sepatunya untuk menginjak kelinci. Dia menyadari bahwa Abi hanyalah Sarah berikutnya. Di istana yang dingin ini tidak ada cinta sejati. Siapapun juga budak kekuasaan.